Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita melanjutkan dari pembahasan sikap ahli sunnah terhadap para ulama yang tergelincir pada kesalahan dalam ijtihad mereka, dan masih pada pembahasan nukilan-nukilan para ulama yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Kata beliau membawakan nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qal wa katsirun min mustahidis salaf wal khalaf qad qalu wa fa'alu ma huwa bid'atun wa lam ya'lamu annahu bid'ah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa banyak dari para mustahid salaf dan khalaf, ya, mereka mengatakan satu perkataan, mereka mengerjakan satu perbuatan yang itu ternyata bid'ah, sedangkan mereka tidak mengetahui kalau itu bid'ah. Ya, mereka tidak mengetahui apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka perbuat tadi ternyata itu bid'ah. Kenapa mereka tidak mengetahui? Ada sebabnya. Atau kenapa mereka berijtihad dan jatuh pada kesalahan bahkan sampai bid'ah tersebut? Nah, di antara sebabnya, imma li ahadits dha'ifah dhannuha sahihah. Sebab yang pertama, karena mereka menyangka bahwa hadis yang sampai kepada mereka itu adalah sahih, sehingga mereka berijtihad, sehingga mereka berfatwa berdasarkan hadis tersebut. Sehingga mereka mengatakan berdasarkan hadis tersebut. Karena mereka menyangka bahwa ini hadis sahih. Atau ijtihad beliau bahwa hadisnya adalah sahih. Padahal hadis tersebut dhaif. Wa imma li ayatin fahimu minha ma lam yurad minha. Sebab yang kedua adalah mereka salah di dalam memahami ayat. Ayat yang mereka tafsirkan, ayat mereka fahami dengan ijtihad mereka, ternyata tidak seperti yang diinginkan pada ayat tersebut. Nah, ini dimaklumi dan ini diberi uzur. Wa imma li ra'yin ra'auhu wa fil mas'alati nusus lam tablughuhum. Atau sebab yang ketiga, ijtihad mereka dalam permasalahan yang belum sampai kepada mereka dalil. Kalau sudah ada dalil maka tidak wajib ijtihad dan bahkan tidak boleh ijtihad. Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah bahwa la ijtihada ma'an nas. Tidak boleh seorang berijtihad sedangkan ada dalil. Ya, sedangkan jelas sudah ada dalil. Tapi dalil ini belum sampai kepada mereka, kemudian mereka berijtihad dalam permasalahan hukum tersebut. Ya, ketika ada dalil, ternyata fatwanya, ijtihadnya berselisih dengan dalil. Qala wa idza taqar rajulu rabbah mastata' dakhala fi qawli. Tapi mereka tadi, para ulama salaf dan khalaf tadi, ketika mereka berijtihad, ketika mereka memahami ayat, ketika mereka menafsirkan hadis tadi, yang kemudian salah, bukan karena hawa nafsu mereka, tapi mereka benar-benar semampu mereka dengan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmu yang mereka miliki, mereka berijtihad sehingga mereka masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau siksa kami karena sebab kelalaian kami atau kesalahan kami. Kemudian di dalam hadis yang sahih Allah mengatakan qad fa'altu, ya, aku telah lakukan. Maknanya aku tidak akan menyiksa kalian. Mereka melakukan ijtihad dengan ilmu mereka, dengan ketakwaan mereka, kemudian salah dalam ijtihadnya. Berbeda orang jahil kemudian berijtihad, maka ini tidak benar. Karena orang jahil tidak memiliki alat dalam ijtihad. Orang jahil tidak memiliki dasar untuk berijtihad. Ya, tetapi mereka yang berilmu, kemudian mereka bertakwa kepada Allah, kemudian berijtihad, dan kemudian salah dalam ijtihadnya, Allah ampuni kesalahannya. Bahkan Allah berikan satu pahala atas ijtihad dan usahanya untuk mencari kebenaran tersebut. Wa qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kemudian perkataan al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Sirah A'lam Nubala, "Tsumma innal kabira min a'immatil ilmi idza kathura sawabuhu wa 'ulima taharrihi lil haqq." Kemudian para ulama-ulama kibar, ya, para ulama-ulama kibar, apabila kathura sawabuhu, kebenarannya lebih banyak, wa ulima taharrihi lil haqq, kemudian diketahui bahwa mereka benar-benar pencari kebenaran. Mereka benar-benar mencari kebenaran. Wattasa ilmunya begitu luas. Wa dhahara dzaka'uhu, dan kecerdasannya nampak. Wa urifa salahuhu, dan kesolehannya diketahui di tengah-tengah umat. Wa wara'uhu wattiba'uhu, kesalehannya, waraknya, kemudian kuatnya di dalam ittiba kepada sunnah diketahui. Yufar lahu zalalu, niscaya kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka sikap kita bagaimana kepada para ulama-ulama demikian? Ilmunya tidak diragukan, ketakwaannya tidak diragukan, kesalehannya, luasnya ilmunya mereka tidak diragukan, ittiba mereka kepada sunnah tidak diragukan, bahkan dakwah mereka kepada sunnah tidak diragukan. Kemudian mereka salah dalam ijtihad mereka, yughfar lahu zalalu, Allah akan ampuni kesalahannya. Wala nudhalliluhu wa natrahuhu. Wasiat dari Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, la nudhallilu, kita tidak boleh menyesatkan alim tersebut. Tidak boleh kita menghukumi si fulan ini, alim ini telah keluar dari sunnah. Ya, wa natrahu, kemudian kita tinggalkan dia. Wa nansa mahasinu, kita lupakan kebaikan-kebaikannya, kita lupakan dakwah kepada sunnah, kita lupakan bagaimana bantahan-bantahan kepada ahli bidah, kita lupakan kemudian juhud dari karya-karya tulisnya dalam membela sunnah Nabi SAW. Nah, la naqtadi bihi fi bid'atihi wa khata'i. Ya, kita tidak ikuti kesalahan ulama tersebut. Apabila salah kesalahannya kita tidak ikuti. Apabila jatuh pada bid'ahnya kita tidak ikuti. Wa narju lahu taubah min dzalik, dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dan memberikan taubat kepadanya. Nah, ini sikap kita yang benar. Ketika kita melihat ulama kita zaman dahulu atau ulama kita hari ini, terlebih mereka yang sudah meninggal, ya, kita tahu keilmuannya, kita tahu kedudukannya, kita tahu dakwahnya, kita tahu penyebaran ilmu dan sunnahnya dengan lisannya, dengan tulisannya. Bagaimana ya menghabiskan umur untuk berdakwah dan menghabiskan umur untuk menyebarkan sunnah Nabi, kemudian jatuh pada kesalahan, maka tidak boleh kita nudhalliluhu wa natrahu, tidak boleh kita menyesatkannya, tidak boleh kita meninggalkannya, tidak boleh kita melupakan kebaikan-kebaikan dan jihadnya. Tapi kita berharap mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, dan mudah-mudahan Allah memberikan taubat kepadanya, dan mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan-kebaikan tersebut menutupi kekurangan dan kesalahannya. Wa qala aidan, kemudian Imam Adz-Dzahabi mengatakan, walau anna kullama akhta'a imamun fi ijtihadihi fi ahadil masail khata'an maghfuran lah. Kalau seandainya setiap kali seorang imam, seorang alim, seorang syekh salah di dalam beristihad, di dalam masail-masail, dalam permasalahan-permasalahan, yang permasalahan itu permasalahan istihad. Kalau setiap kali ada seorang alim, seorang syekh salah di dalam beristihadnya, qumna alaihi wa badda'na wa hajarna. Kemudian kita memvonis sebagai ahli bidah, kemudian kita memboikotnya, menjauhinya, lama salima ma'ana, niscaya tidak ada seorang alim pun yang selamat. Labnan Nasrin walabna Manda, meskipun itu seorang ulama yang begitu tinggi kedudukannya seperti Ibnu Nasr, Ibnu Mandah, walaman huwa akbar minhuma, bahkan yang lebih tinggi kedudukannya, keilmuannya daripada Ibnu Mandah sekalipun. Kalau setiap ijtihad mereka yang salah, kemudian kita tinggalkan, kita bid'ahkan mereka, kita sesatkan mereka, tidak ada yang selamat dari kesalahan. Wallahu huwa hadil khalq ilal haqq, dan Allah lah yang memberikan petunjuk makhluk ini kepada al-haq, wa huwa arhamur rahimin, dan Allah Maha Penyayang. Fa na'udzu billahi minal hawa wal fadhadah, dan kita berlindung kepada Allah dari hawa nafsu dan sikap keras lagi kasar kepada para ulama. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Karena kita tahu bahwa ulama itu tidak maksum, sehingga ketika istihad mereka salah di dalam beristihad, setiap kali kesalahan mereka, kemudian kita tabdik mereka, kita vonis sebagai ahli bidah, tidak ada ulama di dunia ini kalau begitu. Kita bicara ini adalah ulama ahli sunnah. Kita berbicara ini adalah mereka para ulama-ulama yang jelas-jelas di atas sunnah. Kita tidak berbicara ahli bidah, karena memang kitab ini membahas tentang bagaimana sikap ahli sunnah kepada ahli sunnah. Kita tidak sedang membahas para ahlul bidah wal ahwa yang mereka jelas-jelas kesalahan di dalam masalah usul, dalam masalah prinsip-prinsip sunnah. Wa qala aidan, kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, wa nuhibbus sunnata wa ahlaha, dan kita mencintai sunnah Nabi juga para pengikut sunnah. Artinya kita mencintai sunnah Nabi dan mencintai ahli sunnah. Wa nuhibbul alima ala ma fihi minal ittiba' was sifatil hamidah, dan kita mencintai para ulama-ulama kita di mana mereka begitu getol di dalam ittiba'nya, begitu kuat di dalam mengikuti sunnah, dan mereka memiliki sifat-sifat yang terpuji. Wala nuhibbu mabtada'a fihi bita'wilin sa'igh, dan kita tidak mencintai kesalahan-kesalahan mereka dalam bab istihad. Kita tidak mengikuti
Kita tidak membela kesalahan-kesalahan mereka dalam bab ijtihad. Wa innamal ibratu bikathratil mahasin. Tapi parameternya, ukurannya, timbangannya adalah kita melihat kebaikan-kebaikan yang begitu besar yang mereka miliki, kebenaran yang begitu banyak mereka miliki. Maka itu akan menutupi kesalahan-kesalahan mereka di dalam ijtihad. Wa qala Ibnu Qayyim, kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ini perkataan yang sangat bagus yang dinukilkan oleh Syekh hafizahullah taala dari kitab I'lam al-Muwaqqi'in karya Imam Ibnu Qayyim. Ma'rifatu fadli a'immatil Islam wa maqadirihim wa huquqihim wa maratibihim. Ya, pengetahuan kita tentang keutamaan para ulama, kedudukan mereka, hak-hak mereka, tingkatan-tingkatan mereka, wa anna fadlahum wa ilmahum wa nushahum lillah wa rasulih, bahwa keutamaan mereka dalam ilmu mereka, di dalam dakwah mereka, dalam nasihat-nasihat mereka, la yujibu qabula kulli ma qalu. Kita tahu bagaimana keutamaan para ulama kita, kedudukan mereka, keilmuan mereka, tapi bukan berarti kemudian semua yang mereka ucapkan harus kita terima. Tidak. Ya, kita tahu bagaimana keilmuan mereka, kedudukan mereka. Bukan berarti semua apa yang mereka fatwakan pasti benar dan pasti harus kita ambil. Tidak. Wa ma waqa'a fi fatawihim minal masail allati khafiya 'alaihim fiha ma jaa'a bihi Rasul. Dan apa yang terjadi ya di dalam fatwa-fatwa mereka tentang permasalahan-permasalahan yang menyelisihi dalil, ya, setinggi apapun kedudukan dan keilmuan ulama kita, kemudian ada sebagian dari fatwa mereka, ilmu mereka yang menyelisih dalil, maka tidak boleh kita ikuti. Faqalu bimablaghi ilmihim wal haqqu fi khilafiha. Mereka beristihad dengan keilmuan yang mereka miliki, tapi ternyata salah di dalam istihadnya. La yujibut tiraha aqwalihim jumlatan. Maka tidak boleh kemudian kita meninggalkan semua ilmunya, semua ucapannya. Wa tanaqusihim. La yujibut tiraha aqwalihim jumlatan wa tanaqusahum wal waqi'ata fihim. Ya, tidak boleh kemudian kita merendahkan mereka, kemudian kita mencela mereka karena sebab salah dalam bab ijtihad tadi. Fahadhani tarfani jairan anil qasdi. Maka ini ada dua golongan, dua sikap. Sikap yang pertama tadi adalah mengambil seluruh ucapan ulama, salah benar semua diambil, ini salah. Atau meninggalkan semua ucapan ulama karena sebab ada satu dua kesalahan, ini juga salah. Ya, wa qasdus sabil bainahuma. Tapi jalan yang benar itu adalah di antara keduanya, pertengahan. Apa pertengahan itu? Fala nu'athim wala nu'assim. Kita tidak boleh selalu menganggap bahwa orang itu salah terus. Dan kita juga tidak boleh berkeyakinan bahwa orang itu maksum, tidak pernah salah. Ya, dua-duanya salah. Ya, tidak boleh kita mengatakan si fulan itu pasti salah. Si fulan itu semuanya salah. Atau si fulan itu semuanya pasti benar dan maksum. Tidak benar. Apa yang sesuai dengan dalil dan jelas, maka kita ikuti. Apa yang menyelisih dalil karena istihadnya, maka kita tinggalkan kesalahannya dan kita jaga kedudukan dan kita menghormati ulama tersebut. Ila an qal, kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Wa man lahu ilmun bisyar'i wal waqi' ya'lamu qat'an anna ar-rajul al-jalil alladhi lahu fil Islam qadamun salihun wa atharun hasanah." Orang yang memiliki ilmu syar'i dan mengetahui kondisi keadaan waqi', pasti dia mengetahui bahwa seorang alim yang terhormat, yang dia memiliki juhud, qadam, ya, memiliki juhud, qadamun saleh, memiliki perjuangan di dalam Islam ini, ya. Wa huwa minal islami wa ahli bimakan. Bahkan dia ini orang yang dihormati di tengah-tengah kaum muslimin karena memiliki jihad, juhud, usaha di dalam membela Islam. Sehingga terhormat di tengah-tengah kaum muslimin. Qad takunu minhu al-hafwatu waz-zallah huwa fiha ma'dzur. Tapi dia memiliki kegelinciran, kesalahan, ya, disebabkan istihadnya, maka ini ma'dzur. Bal wa ma'jurul istihadi, bahkan dia ini akan mendapatkan pahala karena sebab istihadnya. Fala yajuzu an yuttaba' fiha, maka tidak boleh diikuti kesalahannya. Wala yajuzu an tuhdara makanatuhu,
Sebaliknya, tidak boleh seorang itu kemudian menjatuhkan kedudukannya sebagai ulama, menjatuhkan kedudukannya sebagai seorang imam, wa manzilatuhu min qulubil muslimin. Tidak boleh kemudian dijatuhkan kedudukannya dari hati-hati kaum muslimin. Ulama ini dikenal bagaimana ilmu jihadnya, kemudian pembelaannya kepada sunnah, bagaimana bantahannya kepada ahli bidah, kemudian bagaimana penyebaran ilmunya, dan dicintai oleh kaum muslimin. Kemudian salah dalam bab ijtihad, maka tidak boleh diikuti kesalahannya. Tapi di sisi lain juga tidak boleh dijatuhkan kedudukannya. Tidak boleh kemudian kita mencelanya. Apalagi ya, alim ini, ulama ini benar-benar dicintai oleh kaum muslimin. Ini sikap yang sangat adil yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan terakhir yang dinukilkan oleh Syekh Hafizahullah adalah perkataan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, wa ya'ballahu al-ismata li kitabi ghairi kitabi. Dan Allah enggan untuk memberikan ya ismah, kemaksuman kepada kitab apapun selain kitab Al-Quran, selain Al-Quran. Jadi yang maksum dari kesalahan, terjaga dari salah, hanya Al-Quran. Tidak ada satu kitab pun yang tidak salah. Pasti ada salah. Mungkin salah satu huruf, mungkin kurang 2 huruf, pasti ada kesalahan. Atau bahkan kitab yang ada salah dalam ijtihadnya. Yang maksum hanya Al-Quran, yang maksum hanya Rasulullah SAW. Wal munsifu man ightafara qalila khata'il mar'i fi kathiri min sawabi. Dan orang yang adil itu adalah orang yang memaafkan kesalahan yang sedikit, sedangkan dia memiliki kebenaran yang banyak. Dimaafkan, diberi uzur. Ya, ini nukilan dari para ulama. Agar apa? Agar kita bisa bersikap kepada sebagian ulama kita, masyayikh kita, para ustadz kita, ketika ada berselisih dan mereka salah dalam ijtihadnya, sedangkan mereka usul prinsip akidahnya sama, prinsip manhajnya sama, tetapi ada perbedaan dalam bab ijtihad, kemudian mereka salah dalam ijtihadnya, maka kita tinggalkan kesalahannya dan kita tetap jaga kedudukannya. Kita tetap ambil ilmu dan faedahnya, kita tetap membaca kitab-kitabnya. Tapi ingat, ini adalah para ulama-ulama ahli sunnah, dan ini adalah para masyayikh dan para da'i-da'i ahli sunnah. Kita tidak sedang berbicara mereka orang-orang yang menyimpang dari sunnah. Kita tidak sedang berbicara ahli bidah, kemudian kita mengatakan ini bab muwazanah. Tidak, kita tidak bab muwazanah. Tapi ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Adapun ahli bidah, maka kita tidak sedang membicarakan mereka. Adapun ahli bidah, jelas kita ungkapkan kesalahan mereka, kita sampaikan kepada umat agar umat menjauhi bid'ah-bid'ah dan kesalahan-kesalahan ahli bidah, dan mereka tidak tertipu dengan syubhat-syubhat ahli bidah. Hadza wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.